Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya semua? Semoga kalian baik-baik saja. Kali ini saya akan membawakan spoiler Donghua The Great Ruler Season 2. Spoiler ini diambil dari cerita novelnya. Oke, tanpa banyak bacot, yuk langsung ke ceritanya. Melanjutkan dari cerita sebelumnya. Setelah membantu Ciyu menyelesaikan kesengsaraan petir hitam surgawi, Mu Chen kembali ke Akademi Bailing tanpa penghalang apapun. Wajahnya masih pucat. Dia harus segera memulihkan diri karena hanya ada 3 hari tersisa sebelum perang berburu dimulai. Tubuh Mu Chen mendarat di gedung kecil. Tak lama setelah itu, ekspresinya berubah ketika dia melihat Luoli tersenyum padanya. Senyum lembut juga muncul di wajah Mu Chen. Dia segera pergi memeluk gadis itu. Memiliki kehangatan dan karuman dalam pelukannya. Mau tak mau, dia merasa nyaman. Luoli menurut sambil menyadarkan wajahnya ke dadanya. Hidung runcingnya mengendus ringan. Dan tak lama kemudian, matanya menyipit. Mu Chen tampaknya memiliki aroma samar pada dirinya. Dan berdasarkan intuisinya, dia tahu bahwa itu adalah aroma wanita lain. Mu Chen yang masih menikmati kehangatan juga merasakan keadaan Luoli. Jantungnya melonjak dan merasa panik. "Siapa dia?" tanya Luoli. Suaranya lembut, tetapi itu membuat Mu Chen sakit kepala. Indra penciumannya terhadap seorang wanita memang menakutkan. Mu Chen tak berdaya melihat cemberut di bibir Luoli. Rasanya berbahaya, tetapi pada saat yang sama dia bisa menahan keinginan untuk tertawa. Karena dia bisa merasakan kecemburuan yang langka dari nada suaranya. "Kamu masih belum menjelaskan." Luoli sangat memahami Mu Chen. Saat dia melihat senyum di mata Mu Chen, wajahnya langsung memerah saat dia berpura-pura marah dan menatapnya. Mu Chen memegang pinggang ramping Luoli dan memeluknya erat. Setelah terdiam beberapa saat, dia tidak berniat menyembunyikan keberadaan Nine Netherbeard dari Luo Feng. Oleh karena itu, dia hanya memberi pengarahan tentang hal-hal mengenai Nine Netherbeard. Ketika Luoli mendengar penjelasannya, dia sedikit terkejut, terutama ketika dia mendengar bahwa sebelumnya Nine Netherbeard berhasil dalam kesengsaraan petir hitam surgawi. Bagaimanapun, dia berasal dari klan Dewa Luo. Sejak saat itu, dia memiliki beberapa pengetahuan tentang klan binatang spiritual yang kuat, di antaranya klan Nine Netherbeard. Sehingga dia tidak pernah berharap ada yang disembunyikan di tubuh Mu Chen. Namun, meskipun Luoli sedikit cemburu, dia juga merasa senang. Bagaimanapun, ketika Nine Netherbeard bangun, dia akan menjadi eksistensi yang sebanding dengan Soft Region, dan dia akan merasa lebih aman dengan keberadaannya. Dalam 3 hari berikutnya, Akademi Bailing berubah semakin panas. Asal mula panas itu tentu saja adalah perang berburu. Ini adalah acara tahunan terbesar di Akademi Bailing. Setiap tahun akan ada kuda hitam yang tak terhitung jumlahnya yang akan terbang ke surga dan mengekspos pencapaian mereka di tahun itu. Setiap kali perang berburu berakhir, akan ada perubahan besar dalam peringkat daftar langit. Oleh karena itu, perang berburu pasti akan menjadi pertempuran yang sengit. Di bawah panas ini, banyak siswa memiliki antisipasi di hati mereka saat mereka menunggu perang berburu yang akan segera dimulai. Ketika hari ketiga tiba, seluruh Akademi Bailing diselimuti gairah. Di langit, suara angin yang memecah terus bergema saat sosok yang tak terhitung jumlahnya menjadi sangat spektakuler. Di area mahasiswa baru, Mu Chen dan Luoli sudah berada di lapangan di sebelah danau, di mana Ye Qingling, Zhou Ling, dan banyak anggota lain dari Asosiasi Dewi Luo mengelilingi mereka dalam kegembiraan. Di antara mahasiswa baru, mungkin hanya Mu Chen, Luoli, serta beberapa orang lainnya yang memenuhi syarat untuk ikut serta dalam perang berburu. "Kakakmu, semoga berhasil. Selama penampilanmu dalam perang berburu luar biasa, kamu bisa menjadi orang yang berpengaruh di seluruh Akademi Bailing." Ini adalah suara bersemangat dari anggota Asosiasi Dewi Luo.
Muchen tersenyum. Dia tidak terlalu tertarik dengan gelar tokoh berpengaruh, namun dia agak tertarik dengan pemberdayaan spiritual. "Ayo, kita harus pergi," kata Luoli tersenyum. "Baiklah," Muchen tersenyum saat sosoknya muncul dengan Luoli mengikutinya dari belakang. Setelah mereka, Ye Qingli, Luoli, dan yang lainnya segera menyusul. Meskipun mereka tidak berpartisipasi dalam perang berburu, tidak dapat dihindari bagi mereka untuk menghadiri acara tahunan yang semarak di Akademi Bailing. Ketika Muchen dan yang lainnya bergerak, Heiyao bersama dengan sejumlah besar anggota gerbang iblis berjalan keluar dari markas besar mereka. Tatapannya dingin saat dia mengarahkan pandangan mereka ke area mahasiswa baru. Sementara itu, di sebuah pulau yang berada di tengah danau, Chu Xuan dan Su Ling'er juga keluar. Mereka tidak bisa menahan senyum ketika mereka melihat suara angin pecah yang terus-menerus bergema di langit. Itu sekali lagi momen paling meriah di Akademi Bailing. "Ayo, pergi," Su Xuan dengan lembut tersenyum saat dia berjalan maju. "Kakak, Anda harus melakukannya dengan baik, dan saya ingin melihat apakah Anda dapat mengalahkan Li Xuantong untuk merebut peringkat 2 di daftar langit," kata Su Ling'er terkekeh. "Bagaimana itu akan mudah? Akan sangat bagus jika saya bisa mempertahankan peringkatku sebagai yang ketiga." Su Xuan tanpa daya menggelengkan kepalanya. Dua saudari itu terbang ke langit dan bergegas menuju area pusat akademi. Di puncak gunung, sosok ramping perlahan berjalan keluar. Puncak gunung memiliki cukup banyak orang yang menunggu dengan tenang, dan ketika mereka melihat sosok ramping itu keluar, mata mereka langsung berkobar. "Bos!" Li Xuantong dengan ringan tersenyum pada mereka sambil melambaikan tangannya. "Sudah hampir waktunya." "Ya," mereka semua langsung menjawab saat mereka mengikutinya dengan cermat. Ketika Li Xuantong mencapai tepi puncak gunung, dia melihat ke arah yang berada di luar Akademi Bailing. Matanya yang tenang melintas dengan jejak harapan dan niat bertaruh. "Shen Changsheng, Anda mungkin akan kembali untuk perang berburu. Tahun ini saya akan melampaui Anda, jadi jangan buat saya kecewa," pikir Li Xuantong. "Ayo, pergi!" Sosoknya segera berubah menjadi seberkas cahaya melesat keluar. Di belakangnya ada banyak orang yang mengikutinya dengan cermat. Seluruh Akademi Bailing meledak saat sosok yang tak terhitung jumlahnya melesat melintasi cakrawala berkumpul menuju area pusat akademi. Para siswa dengan kekuatan yang kuat memiliki mata yang dipenuhi dengan niat bertaruh. Perang berburu akan segera dimulai. Area pusat Akademi Bailing memiliki lapangan yang megah dan luas, dan lokasi berkumpulnya perang berburu ada di sini. Lapangan ini cukup untuk menampung puluhan ribu orang. Hari ini, tempat ini dipenuhi dengan lautan manusia dan suara mendidih yang menakjubkan membumbung ke cakrawala. Ketika Muchen dan yang lainnya tiba di sini, mereka tidak bisa menahan diri untuk tidak memukul bibir mereka saat melihat begitu banyak orang. Muchen dan kelompoknya berhenti di langit. Tatapan mereka melihat ke arah lapangan lautan utara. Bagian depan lapangan kosong yang berbeda dari bagian belakang lapangan. Tapi tidak peduli seberapa kosongnya, tidak ada siswa yang berani menginjakan kaki di sini. Di wilayah kosong ada patung tembaga. Itu adalah makhluk besar dengan tubuh bersisik seperti ikan, bersama dengan cakar dan ekor naga. Bahkan jika itu hanya sebuah patung, itu masih memiliki kekuatan yang menakutkan saat menyebar. Justru kekuatan inilah yang membuat para siswa tidak berani mendekatinya. "Itu adalah binatang penjaga dari Akademi Bailing kita, naga Laut Utara," kata Muchen sambil melihat patung itu saat dia merasakan kekuatan itu. "Naga Laut Utara ini memiliki status setinggi langit di Akademi Bailing kita. Bahkan Penatua Tianxi harus bersikap sopan dan hormat kepadanya," Luoli berkata dengan lembut. Muchen mengangguk. Garis pandang Muchen bergeser dari patung naga Laut Utara dan mengarahkannya ke langit. Dari arah itu, ada tatapan dingin yang menatapnya. Itu adalah Heiyao. Menuju tatapan dingin Heiyao,
Mu Chen dengan ringan tersenyum sebagai balasan. Ketika Heyo melihat ekspresi tak kenal takut Mu Chen, tatapannya berubah lebih dingin. Tak lama setelah itu, ia dengan dingin menarik kembali pandangannya. Ketika Mu Chen menarik kembali pandangannya dari Heyo, serangkaian suara angin pecah bergema dari belakang dengan fluktuasi energi spiritual yang familiar dipancarkan. Ini Li Xuantong. Mu Chen sangat akrab dengan fluktuasi energi spiritual ini. Dia sedikit menoleh, dan memang dia bisa melihat Li Xuantong datang dengan sekelompok orang. Sosok Li Xuantong berhenti di samping Mu Chen dan Luoli. Tatapannya sedikit rumit saat dia melirik Luoli. Setelah itu, dia berbalik ke arah Mu Chen dengan jejak keheranan melintas di matanya. Sekarang, kamu sedikit lebih kuat, kata Li Xuantong. Jika tidak ada perbaikan, bagaimana saya berani datang? Kata Mu Chen tersenyum. Sepertinya kamu di sini untuk berpartisipasi dalam perang berburu. Li Xuantong tersenyum ringan sambil menambahkan, jika kita bertemu dalam perang berburu, aku tidak akan lagi membiarkanmu memiliki fakta 3 gerakan. Itu juga niatku. Mu Chen menatap Li Xuantong sambil mengangguk. Ketika para siswa di belakang Li Xuantong melihat Mu Chen menghadapi Li Xuantong, mereka merasa tidak senang. Aku juga akan berpartisipasi dalam perang berburu dengannya. Jika kita bertemu, maka ketika itu terjadi, saya dapat meminta beberapa saran. Suara Luoli lembut saat dia berkata dari samping. Wajah Li Xuantong sedikit berubah kaku, dan tak lama setelah itu, dia menggelengkan kepalanya tanpa daya. Dia memandang Mu Chen dan berbicara. Saya mendengar bahwa Anda merobek markas gerbang iblis. Mendengar itu, Mu Chen mengangguk. Sedikit terlalu merajalela, kata Li Xuantong. Alis Mu Chen berkedut. Tepat ketika dia akan berbicara, Li Xuantong tersenyum dan melanjutkan berkata, namun, kamu masih laki-laki. Jika Anda tidak melakukan apa-apa, kemungkinan besar saya akan mencari masalah dengan Anda, karena Anda bahkan tidak dapat melindunginya di sini. Jadi bagaimana Anda akan melindunginya di masa depan? Mu Chen mengulurkan tangannya dan dengan ringan memegang tangan Luoli sambil tersenyum. Senior Li Xuantong, meskipun saat ini aku tidak kuat, tetapi jika ada yang ingin menyentuhnya, itu harus dilakukan dengan melangkahi mayatku. Mata Luoli lembut saat dia melihat sisi wajah tampan pemuda itu. Senyum di wajah tegas itu tidak bisa diragukan lagi. Li Xuantong mengangguk ringan. Heyo, orang itu, jika aku bertemu dengannya dalam perang berburu, aku pasti akan menyingkirkannya. Mu Chen juga tersenyum berkata, bukan urusanku untuk mengomentari dengan siapa Anda ingin berurusan, tetapi jika saya bertemu dengannya, maka mungkin Anda tidak akan memiliki kesempatan untuk melakukannya. Nada suaramu tidak kecil. Li Xuantong tersenyum sambil menambahkan, kalau begitu, kita harus bergantung pada penampilanmu di perang berburu. Jangan berakhir pada titik di mana Anda tidak dapat mencapai titik akhir. Mu Chen tersenyum dan tidak lagi berbicara sambil memegang tangan Luoli berdiri tinggi di langit. Semakin banyak waktu berlalu, semakin banyak siswa berkumpul di sini. Mu Chen juga melihat Su Xuan, Su Huang, dan berbagai tokoh kuat lainnya yang berada di peringkat teratas daftar langit. Saat semakin banyak siswa berkumpul, bel tiba-tiba terdengar di antara langit dan bumi. Suara bel yang tahan lama itu menenggelamkan semua suara bising yang bergema di seluruh langit dan bumi. Semua orang berhenti berbicara saat mereka melihat ke arah kedalaman Akademi Baili dengan rasa hormat di mata mereka. Di arah itu, ada burung biru besar terbang menuju lokasi ini. Burung besar ini menimbulkan badai dan tergantung di wilayah kosong di lapangan ini. Tatapan Mu Chen juga diarahkan ke burung besar itu. Beberapa sosok orang tua juga tampak di atas burung itu. Dan di depan semua sosok tua itu, ada seorang pria paruh baya tinggi yang mengenakan jubah biru. Wajahnya seperti batu giok dengan sepasang mata yang tampak seperti bintang tanpa batas. Dia tersenyum ketika dia melihat para pemuda di bawah. Matanya mencerminkan pengalamannya.
Dia siapa? Mata Muchen muram saat dia melihat pria berubaya dalam jubah biru. Dia adalah Dekan Akademi Bailing kita, Dian Taichang, kata Li Xuantong dengan lembut. Bahkan seseorang yang sombong seperti dia memiliki rasa hormat yang tidak dapat disembunyikan dalam nada suaranya. Muchen dengan ringan mengangguk. Dia tidak pernah menyangka bahkan Dekan Akademi akan muncul. Sosok sebesar itu bukanlah seseorang yang bisa mereka lihat pada hari-hari biasa. Anak muridku, setelah 1 tahun, saya senang melihat bahwa semua kekuatan Anda telah tumbuh. Pada burung biru, Dian Taichang dengan ringan tersenyum saat dia melihat pemuda yang tak terhitung jumlahnya. Suaranya yang jernih dan cerah bergema di telinga semua orang. Suaranya juga membuat energi spiritual di tubuh setiap siswa lebih jinak, seperti suara dewa yang membuat mereka merasa segar kembali. Muchen juga merasakan perubahan di tubuhnya dan langsung terkejut. Kekuatan yang menakjubkan. Suara itu membuatnya merasa seolah-olah telah memulihkan tubuh mereka dan membuat mereka merasakan kekuatan yang tak terlukiskan. Itu catatan Dewa Taichang. Wajah Luo Li juga dipenuhi dengan ekspresi muram saat dia menambahkan. Rumor mengatakan bahwa itu lahir di bagian dewa klasik. Saat itu, hanya dengan mengandalkan catatan ini, Dian Taichang berhasil membunuh seorang Soft Regent. Membunuh Soft Regent melalui suaranya? Muchen merasa kepalanya mati rasa. Untuk perang berburu ini, kurasa semua orang di sini tidak asing dengannya. Saya tidak akan menyanyiakan kata-kata tentang aturan. Namun, saya harus mengingatkan bahwa perang berburu tahun ini akan menjadi yang paling sulit karena ada 3 penjaga di akhir. Dian Taichang tersenyum ringan. Dia melambaikan lengan bajunya, menyebabkan ruang di depannya berfluktuasi. Seolah-olah itu adalah cermin besar. Di dalam cermin ada gunung yang perkasa. Di puncak gunung itu ada 3 bukit yang rata. Di atas bukit-bukit itu, awan dan kabut menyelimuti sekitarnya yang tampaknya menyembunyikan beberapa keberadaan yang kuat. Banyak siswa saling bertukar pandang. Mereka secara alami tahu bahwa hanya dengan mengalahkan penjaga, hanya dengan begitu, mereka dapat memperoleh pemberdayaan spiritual terakhir. Jika tidak, daya spiritual yang diperoleh semua orang akan menjadi tidak valid. Di masa lalu, hanya ada 1 penjaga. Tidak ada yang membayangkan bahwa kali ini akan sangat sulit. Dari 1 hingga 3 penjaga, mereka bertanya-tanya yang mana dari 3 aula hukuman itu. Tatapan yang tak terhitung jumlahnya berkumpul di cermin cahaya. Kabut di sana menghilang sedikit demi sedikit, dan pada akhirnya samar-samar mengungkapkan 3 orang yang duduk dengan tenang. Namun, sikap mereka seperti naga ganas yang akan menguncang langit dan bumi. Melihat sikap mereka, bahkan wajah Li Xuantong berubah. Siswa lain dengan persepsi yang tajam juga mengalami perubahan ekspresi wajah. Ketiganya adalah 3 jenderal besar dari aula hukuman. Mereka adalah 3 teratas dari Dator Langit di peringkat sebelumnya. Suara tan lama Dian Taichang yang bergema menyebabkan jumlah siswa yang tak ada habisnya menghirup udara dingin. Kali ini sebenarnya 3 jenderal besar dari aula hukuman yang dikirim secara pribadi. Kesulitan ini terlalu tinggi. Merekakah 3 jenderal besar dari aula hukuman? Tatapan Muchen muram saat dia melihat ke arah kabut mendung yang samar-samar ditampilkan. Ketiga sosok agung itu sangat kuat. Memang mereka adalah penjaga terakhir, gumam Li Xuantong. Bahkan dia merasakan tekanan saat menghadapi ketiganya. Selanjutnya, ketiganya adalah penjaga. Penjaga final babak ini terlalu sulit. Li Xuantong sedikit mengerutkan alisnya. Meskipun dia yakin dengan kekuatannya sendiri, dia tidak sombong sampai-sampai dia akan mengklaim bahwa dia bisa menghadapi ketiganya sendirian. Lagi pula, ketiganya bukan sosok biasa. Menurut aturan perang berburu, tidak peduli berapa banyak daya spiritual yang mereka peroleh dalam perang berburu ini, jika mereka tidak dapat melewati babak final,
kerja keras semua orang akan sia-sia, dan semua cahaya spiritual yang mereka peroleh dengan susah payah semuanya akan sia-sia. Dan tentu saja mereka akan kehilangan manfaat dari pemberdayaan spiritual. Terbukti banyak siswa yang memikirkan hal ini, dan seketika suasana di lapangan menjadi sedikit kaku. Banyak orang mengernyitkan alis saat mereka menyapu pandangan mereka, mencari sosok yang bisa menenangkan hati mereka. Mengapa Shen Changseng tidak ada di sini dalam perang berburu tahun ini? Jika dia tidak ada di sini, saya khawatir tidak akan mudah untuk melewati ujian akhir. Ya, hanya mengandalkan Li Xuantong, saya khawatir itu tidak akan cukup untuk berurusan dengan ketiga jenderal itu. Bisikan-bisikan itu mulai menyebar di bidang ini, dan beberapa orang mencari keberadaan puncak itu. Dibandingkan dengan mereka, Mu Chen tidak melihat sekeliling. Dalam pandangan ini, dia lebih suka bergantung pada dirinya sendiri daripada orang lain. Sementara itu, wajah Li Xuantong masih mempertahankan ketidakpedulian. Ekspresinya tenang, tanpa perubahan apapun, saat dia membiarkan bisikan menyebar di lapangan. Pada burung biru, Tian Taichang tersenyum ketika dia melihat ke lapangan yang ramai. Apakah kalian memiliki keberatan tentang perang berburu kali ini? Jika tidak ada, mari kita buka alam cahaya spiritual. Siswa yang tak terhitung jumlahnya saling bertukar pandang, dan hanya bisa menganggukkan kepala mereka tanpa daya. Dari melihatnya, sepertinya Shen Changseng tidak akan muncul. Jika itu masalahnya, maka mereka tidak akan memiliki peluang untuk berhasil dalam ujian akhir. Tian Taichang dengan ringan tersenyum saat melihat situasinya. Yang melambaikan lengan bajunya, dan ruang di depannya mulai berputar. Saat cahaya bergoyang, pintu spesial besar perlahan terbentuk. Saat energi spiritual yang tak terbatas beriak keluar. Sudah hampir waktunya, jadi mari kita mulai perang berburu tahun ini, kata Tian Taichang sambil melihat pintu ruang terbuka dan tertawa begitu jelas sehingga terdengar di telinga semua orang. Siswa yang tak terhitung jumlahnya semua menganggukkan kepala mereka saat noda niat yang menyala-nyala melintas di mata mereka. Bahkan jika perang berburu tahun ini tidak memiliki sosok yang kuat seperti Shen Changseng, mereka masih akan mencoba untuk menantang ujian akhir. Namun, tepat ketika para siswa hendak membumbung dan memasuki alam cahaya spiritual, ada angin kencang yang tiba-tiba terdengar dari jauh. Tiada energi spiritual yang menakjubkan melonjak ke langit. Hahaha, bagaimana aku bisa keluar dari perang berburu ini? Ketika riak energi spiritual yang menakjubkan muncul, tawanya seperti guntur saat bergema di atas lapangan. Senior Shen Changseng, dia akhirnya kembali. Seluruh lapangan langsung meledak saat siswa yang tak terhitung jumlahnya memiliki kegembiraan di wajah mereka. Pada saat terakhir, tiran dari peringkat langit telah kembali. Di bawah sorakan keras, seberkas cahaya terbang dari jauh dan muncul di langit. Saat cahaya menyebar, pemuda berpakaian hitam itu berdiri di udara dengan sikap percaya diri, menjadi fokus perhatian semua orang. Tatapan yang tak terhitung jumlahnya menatap sosok itu dengan hormat. Di antara siswa angkatan ini, Shen Changseng tidak diragukan lagi adalah tiran di antara semua orang. Akhirnya muncul. Li Xuantong menatap sosok berpakaian hitam di langit saat dia tersenyum ringan bersama dengan niat bertarung yang kuat. Diakah senior Shen Changseng? Zhou Ling, Ye Qingling, dan yang lainnya melihat sosok itu dengan rasa ingin tahu dan hormat. Ini pertama kalinya mereka melihatnya. Mu Chen dengan ringan menganggukkan kepalanya saat dia melihat sosok itu. Dean, apakah aku terlambat? Shen Changseng berdiri di udara saat dia tersenyum, melihat ke arah Tian Taichang yang berada di atas burung biru. Tian Taichang tersenyum ketika dia melihat Shen Changseng. Bukankah kamu terlibat dengan misi bounty untuk berburu Molongxi? Mungkinkah misi Anda telah selesai? Sekarang Anda sudah kembali. Ketika Dekan Taichang mengucapkan kata-kata itu menyebabkan hati banyak siswa bergetar. Molongxi peringkat 2 dari daftar bounty. Ketika Shen Changseng mendengar kata-kata Tian Taichang,
Dia tanpa daya tersenyum. Saya bertarung beberapa ronde dengannya, tetapi dia masih berhasil melarikan diri. Tunggu sampai aku menyelesaikan perang berburu tahun ini dan menerima pemberdayaan spiritual. Aku seharusnya bisa membunuhnya. Meskipun kata-katanya tenang, itu membuat wajah banyak siswa berprestasi di akademi berubah. Tanpa disadari, Shen Changsheng sudah mencapai level itu. Li Xuantong menyipitkan matanya. Niat bertarung di matanya tidak melemah, tetapi menjadi lebih padat. Merasakan tatapan Li Xuantong, Shen Changsheng berbalik dan tersenyum. Li Xuantong, sudah lama kita tidak bertemu. Bisakah kamu tidak menatapku seperti itu? Saya hanya ingin melihat seberapa banyak Anda telah meningkat dalam periode waktu ini. Berhati-hatilah dilampaui olehku, kata Li Xuantong yang samar-samar tersenyum. Hahaha, saya juga ingin melihat apakah Anda memiliki peningkatan dalam teknik langit mendalam surgawi Anda. Shen Changsheng mengangguk sambil tersenyum. Shen Changsheng tersenyum saat dia dengan ringan menyapu pandangannya ke arah He Yao, Su Huang, dan yang lainnya yang berada di 10 besar daftar langit. Ketika tatapannya jatuh ke Mu Chen, dia sedikit terkejut, dan tak lama setelah itu dia memberikan pandangan yang sangat berarti ke arahnya. Ketika Mu Chen melihat tatapan Shen Changsheng, dia juga tersenyum ringan dan tidak mengatakan apa-apa lagi. Karena orang yang kalian semua tunggu ada di sini, mari kita mulai. Tian Taichang tersenyum ketika dia melihat para siswa yang jelas-jelas merasa nyaman. Terbukti kedatangan Shen Changsheng telah memberikan kepercayaan kepada banyak siswa. Ketika dia menyelesaikan pidatonya, pintu spesial langsung meledak dengan cahaya yang cemerlang. Hahaha, ayo pergi semuanya. Li Xuantong, mari kita bertemu lagi di panggung cahaya spiritual. Shen Changsheng tertawa saat dia melangkah maju dan berubah menjadi aliran cahaya. Saat dia masuk ke pintu ruang besar, hanya tawanya yang tersisa bergema di langit bidang ini. Ketika Shen Changsheng bergerak, tidak diragukan lagi, dia langsung menyebabkan ledakan di seluruh lapangan. Sosok yang tak terhitung jumlahnya terbang saat mereka melesat melintasi cakrawala ke pintu spesial yang besar. Li Xuantong juga segera bergerak saat dia membawa sekelompok orang bersamanya ke pintu besar. Ayo pergi juga. Mu Chen memandang Luoli. Dia menganggukkan kepalanya sebagai tanggapan. Saudaramu, lakukanlah. Di belakangnya, berbagai siswa dari Asosiasi Dewi Luo melambaikan tangan mereka saat mereka berteriak. Mu Chen melambaikan tangannya ke arah mereka sebelum memegang tangan Luoli dan terbang menjauh, bergabung dengan arus orang-orang ke alam cahaya spiritual. Di atas burung biru, Tian Taichang tersenyum saat menyaksikan pemandangan spektakuler. Tak lama setelah itu, dia mengalihkan pandangannya ke layar cahaya yang menerangi titik terakhir dari alam cahaya spiritual yang disebut panggung cahaya spiritual, di mana 3 jenderal besar berjaga-jaga. Hahaha, perang berburu tahun ini sedikit menarik. Saya bertanya-tanya, apakah mantan 3 teratas dari daftar langit akan lebih tangguh atas 3 teratas dari daftar langit saat ini? Ketika beberapa tetua yang berdiri di belakangnya mendengar kata-katanya, mereka tersenyum ringan. Meskipun sikap para siswa itu brilian dan dengan menambahkan para jenius seperti Shen Changsheng dan Li Xuantong, mereka masih sedikit kurang jika mereka ingin menantang posisi 3 jenderal besar. Siapa yang tahu, jika semuanya tidak berhasil, semua orang mungkin kembali dengan tangan kosong selama perang berburu tahun ini. Bersambung, bagaimana kelanjutan kisahnya? Tunggu jawabannya di episode selanjutnya. Dadah, semoga paham.